Halo anak-anak terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Ibu berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Materi kita hari ini pendidikan agama Katolik, yaitu tentang mohon bantuan Roh Kudus. Anak-anak, pada amanat perpisahannya, Yesus pernah menyampaikan bahwa para murid akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya mereka yang menganiaya dan membunuh para murid karena mereka berbakti kepada Allah. Itu dibuat karena mereka tidak mengenal Allah Bapa dan Yesus. Namun demikian, Yesus tidak meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Yesus akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, di mana melalui penolong itu segala yang diminta pada para murid kepada Bapa akan diberikan melalui Yesus. Anak-anak terkasih, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, Engkau pernah bersabda bahwa para murid juga akan mengalami sebagaimana Engkau alami. Para murid ditolak orang-orang banyak karena nama-Mu. Engkau mengatakan agar para murid tidak kecewa karena Engkau telah mengatakannya. Kami mohon, bantulah kami dalam belajar. Semoga kami dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, meminta kepada Allah Bapa adalah berdoa. Doa merupakan kata-kata akrab bagi orang beriman. Orang beriman percaya bahwa Allah sungguh baik. Manusia sadar bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan. Maka dalam hidup akan banyak masalah yang dihadapi. Namun masalah-masalah itu dapat diatasi dengan pikiran-pikiran dan kerjasama dengan masyarakat. Namun ada masalah yang tidak dapat diatasi sendiri maupun bersama. Dalam situasi seperti ini, Tuhanlah yang diharapkan dapat turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan dalam masalah itu hanya dibutuhkan kepasrahan yang berkenan kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik sebab Allah adalah Maha Kuasa. Seperti dalam lagu Pelangi Sehabis Hujan ini. Mari kita dengarkan lagu Pelangi Sehabis Hujan. Anak-anak terkasih, setelah kita mendengarkan Pelangi Sehabis Hujan, di situ menggambarkan tentang situasi yang kurang baik. Situasi yang kurang baik digambarkan dengan turunnya hujan, awan gelap, dan juga kabut. Hujan, awan, dan kabut merupakan lambang situasi yang tidak baik. Namun, di balik situasi yang kurang baik itu, ada pelangi kasih, janji yang merupakan lambang situasi yang baik. Dalam lagu Nikita tadi, di balik duka ada harta yang tak ternilai. Anak-anak terkasih, dalam lagu Pelangi Sehabis Hujan dan kisah ibu
penjual kue menggambarkan kepada kita bahwa dalam lagu Pelangi Sehabis Hujan memberikan gambaran bahwa takkan ada pelangi jika hujan tak menghampirinya. Artinya, tidak akan datang pelangi jika tidak turun hujan. Maksudnya di situ bahwa akan selalu ada bahagia setelah kita mengalami kesusahan jika kita berpengharapan kepada Allah. Di mana di sana dinyanyikan, di balik duka ada harta yang tak ternilai. Sedangkan dalam kisah ibu penjual kue tadi, di mana seorang ibu tadi sudah berusaha untuk menjual kuenya sepanjang hari, namun satu pun tidak terjual. Keputusasaan menghampiri ibu penjual kue itu. Namun, di tengah keputusasaan itu, penjual kue itu berdoa, mengungkapkan kepada Tuhan bahwa ia tidak akan menyesal atas usahanya yang sia-sia hari ini. Namun ia hanya khawatir untuk kehidupan anak-anaknya. Ajaib, sangat luar biasa. Saat ia ingin membuang jualannya, ternyata seorang anak kecil membeli semua kue lapisnya. Anak-anak terkasih, masih ingatkah kisah Nabi Nuh? Setelah hujan deras selama 40 hari 40 malam yang menimbulkan air bah, muncullah pelangi sebagai janji Tuhan yang merupakan harapan kepada umatnya, sehingga umatnya tetap kuat dan dalam situasi duka. Dengan datangnya pelangi, muncullah ataupun bangsa Israel percaya bahwa tanda akan janji Tuhan memberikan harapan sehingga mereka tetap kuat dalam situasi duka. Anak-anak terkasih, mari kita simak kisah Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 31. Pada suatu hari ketika kami pergi ke tempat sembahyang, artinya Silas dan Paulus, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang perempuan roh itu mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadaku jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota, berkatalah mereka kepadanya. Katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar itu menyuruh mengenyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mereka didera.
Sesuai dengan perintah, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang sangat kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya ikut mendengarkan mereka. Maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan diriku, sebab kami semuanya masih saja ada di sini." Akhirnya, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu." Setelah kita mendengarkan kisah Paulus dan Silas, mari kita simak apa itu berdoa. Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Bercakap-cakap artinya ada saatnya orang berbicara kepada Tuhan, dan ada saatnya Tuhan mendengarkan kita berbicara. Ada saatnya Tuhan mendengarkan pembicaraan orang yang berdoa, dan ada saatnya orang yang berdoa mendengarkan pembicaraan Tuhan. Namun sering yang terjadi, orang hanya berbicara pada Tuhan dan jarang mau mendengarkan pembicaraan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada orang-orang yang berdoa? Anak-anak terkasih, jangan lupa perkataan Tuhan ada dalam kitab suci. Apakah anak-anak mempunyai kitab suci atau mengenal kitab suci? Tentu, kita mengenal kitab suci sebagai sabda Tuhan. Berarti, membaca kitab suci merupakan kesempatan mendengarkan sabda Tuhan. Membaca kitab suci berarti kita menemukan sabda Tuhan, merupakan bagian doa yang sering terlupakan. Dalam kisah penjual kue dan kisah Silas dan Paulus, berdoa berarti mengungkapkan apa yang kita alami dan berpasrah kepada Tuhan serta menyampaikan pujian kepada Allah. Doa-doa mereka langsung terkabul. Ya. Bagaimana kita lihat kisah penjual kue? Doanya dikabulkan Tuhan lewat sesama, yaitu seorang anak kecil. Sedangkan kisah Paulus dan Silas, doanya terkabul melalui peristiwa alam, yaitu dengan turunnya atau datangnya gempa bumi menghancurkan penjara itu. Namun dalam lagu Pelangi Sehabis Hujan, bagaimanakah doa? Ya. Di situ menggambarkan doa kita kadang tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan.
masih mempunyai rencana untuk mengabulkan doa kita. Di dalam lagu Pelangi Sehabis Hujan, di situ diberikan kepada kita bahwa Tuhan memberikan waktu untuk menjawab doa kita. Maka kita diharapkan berpasrah dan berpengharapan kepada Tuhan. Baiklah anak-anak terkasih, sebagai orang beriman kita harus yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan. Kita yakin bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita dan mengabulkannya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, mengungkapkan kepasrahannya dengan berkata, "Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Anak-anak terkasih, Tuhan mengabulkan doa kita dengan bermacam-macam cara dan berbagai macam waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tuhan mengabulkan doa kita tidak melalui ataupun Tuhan mengabulkan doa kita melalui perantaraan, yaitu melalui sesama kita, melalui orang lain, dan juga melalui peristiwa-peristiwa alam. Doa juga di situ dikatakan doa terkabul melalui orang lain, lewat pertolongan orang lain. Maka penting bagi kita anak-anak untuk saling menolong, karena pertolongan kita merupakan sarana Allah untuk mengabulkan doa orang lain. Jadi ingat, jika ada orang yang minta tolong, yakinlah Tuhan mengabulkan doanya melalui tangan-tangan kita. Anak-anak yang terkasih, mari kita tutup dengan doa halaman 233, yaitu doa penerangan Roh Kudus. Setelah kita berdoa, kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.